Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulfikir Hidayat dari kelas 6C dengan NIM 1058411107822. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan final project, yaitu adalah pengujian black box terhadap fitur transaksi keuangan pada aplikasi Livin by Mandiri. Dalam pengujian black box ini saya memakai dua teknik. Yang pertama yang pertama itu teknik yang pertama adalah equivalence partitioning atau yang disingkat EP, dan yang kedua ada boundary value analysis yang disingkat BVA. Pada teknik pengujian ini, yang pertama equivalence partitioning membagi input menjadi kelas valid atau invalid. Eh, contoh penerapannya itu contoh penerapan dalam aplikasi Livin Mandiri itu seperti partisi valid 10.000 sampai 10 juta, limitnya 10 juta. Partisi invalid nominal kosong kurang dari 10.000, lebih dari 10 juta. Dan pada teknik pengujian kedua, boundary value analysis, eh, meng- teknik ini menguji batas nilai batas bawah dan atas. Contoh penerapan BFA dalam pengujian fitur transfer yaitu batas minimum transfer yaitu Rp10.000, diuji dengan 9.999 perak, tepat di bawah 10.000 batasnya, tepat di atas 10.001 perak, dan batas maksimum transfer yaitu 10 juta, diuji dengan 9.900.099, tepat di bawah 10 juta batas. Dengan BFA, sistem diuji secara lebih ketat untuk memastikan penanganan input ekstrim sudah sesuai. Eh, pada pengujian aplikasi ini, fitur-fitur yang saya uji adalah yang pertama itu seperti transfer antar bank, dan yang kedua transfer sesama mandiri, dan yang ketiga top up saldo e-wallet seperti Dana, dan yang keempat pembayaran virtual account, dan yang kelima pembayaran melalui QRIS, dan yang keenam login menggunakan sidik jari, dan yang ketujuh cek saldo, dan yang kedelapan mutasi rekening, dan yang kesembilan setor tunai tanpa kartu, dan yang ke-10 logout. Langsung saja ke langsung saja ke langsung saja ke langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama itu buka atau open aplikasi Livin by Mandiri. Yang kedua, pilih fitur yang diuji, misal transfer antar bank atau top up saldo e-wallet. Dan yang ketiga, masukkan input sesuai skenario, nominal, bank, rekening, dan lain-lain. Dan yang keempat, lanjutkan proses hingga sistem memberikan output. Dan yang kelima, catat hasil output. Dan yang keenam, ambil screenshot sebagai bukti pengujiannya. Dan yang ketujuh, cocokkan dengan ekspektasi kita pada outputnya. Dan yang ke-8, nilai apakah test case valid atau invalid. Eh, berikut saya Berikut ini adalah 20 skenario pengujian awal yang dirancang berdasarkan fitur-fitur transaksi di aplikasi Mandiri.
Ada ter- ada fitur yang diuji seperti test case nomor satu, transfer rekening, memastikan transfer berhasil saat semua input valid, dan test case kedua, transfer rekening, memastikan sistem menolak nominal di bawah 10.000, dan ada top up e-wallet, memastikan top up OVO atau Dana berhasil dengan nominal valid, dan test case keenam, top up e-wallet, memastikan sistem menolak nominal kosong. Dan yang ketujuh, pembayaran virtual account, memastikan pembayaran berhasil dengan kode FA yang benar. Dan kesembilan, ada cek saldo, memastikan saldo dapat ditampilkan. Dan yang ke-11 ada mutasi rekening, memastikan mutasi menampilkan riwayat transaksi baru. Dan ada pula di sini test case nomor 13, test case 13, store fitur yang diuji, store tunai tanpa kartu, memastikan sistem menghasilkan kode store tunai tanpa tunai saat input valid dan saldo penerima aktif. Dan ada test case 16, fitur yang diuji adalah pembayaran tagihan listrik, memastikan tagihan muncul saat ID pelanggan valid. Dan test case 20, login dengan sidik jari, memastikan login berhasil saat sidik jari sesuai dan didaftarkan. Itu saja tabel perancangan pengujian saya. Kita lanjut ke tabel hasil. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan tabel hasil pengujiannya. Untuk setiap di sini deskripsi pelaksanaan pengujiannya. Untuk setiap skenario, penguji mencatat yang ke satu input yang dimasukkan, yang kedua output yang diharapkan, expect output, dan yang ketiga output sebenarnya dari sistem atau actual output, dan keempat status pengujian valid atau invalid. Setiap hasil pengujian ini didokumentasikan dengan screenshot sebagai bukti visual dan dimasukkan ke dalam lampiran bukti pengujian. Penilaian valid diberikan jika output aktual sesuai dengan ekspektasi dan jika invalid jika terdapat ketidaksesuaian atau bug. Di sini tabel hasil pengujian saya. Dalam laporan ini saya memberitahu saya menguji 20 skenario fitur transaksi, tapi dalam presentasi ini saya fokus pada 10 tabel hasil 10 skenario saja. Yang paling mencerminkan metode pengujian equivalence equivalence partitioning atau AP, dan yang boundary value analysis atau BVA. Langsung saja ke tabel hasil pengujiannya. Fitur yang diuji adalah transfer rekening dan input singkatnya nominal 10.000 ke ke Bank BSI dengan rekening yang valid, dan expect output kita pada fitur yang diuji ini adalah transfer berhasil karena rekeningnya valid atau sesuai, dan actual output atau hasil dari sistem menyatakan transfer berhasil dan statusnya adalah valid. Kita lihat ke bukti pengujiannya di test case nomor 1 ini. Ini bukti pengujian test case nomor 1 menyatakan valid atau sesuai ya dengan statusnya, dengan expect output kita terhadap pengujiannya. Dan ada pula test case nomor 2, transfer rekening juga, input singkatnya nominal 9.990 perak. Expect output kita terhadap fitur yang diuji adalah tentu saja expect outputnya di sini adalah gagal karena minimal transfernya yaitu Rp10.000. Dan actual output atau hasil dari sistem yaitu error, dan tentu saja statusnya adalah valid.
karena sesuai dengan expect output kita. Di sini bisa dilihat dengan bukti pengujiannya, dengan di screenshotan bukti pengujiannya. Ini test case nomor 2 karena maksimum maksimum transfernya yaitu 10.000. Dan lanjut ke test case nomor 4, transfer sesama mandiri. Dan input singkatnya rekening 8 digit. Expect output kita terhadap fitur yang diuji gagal. Rekening tidak valid, kurang digit. Dan actual output atau hasil dari sistemnya menyatakan error muncul. Dan kita lihat di bukti pengujiannya, pada bukti pengujiannya, test case 4, tidak bisa karena muncul notifikasi atau pemberitahuan maksimum nomor rekening 11 digit. Dan status pada fitur yang kita diuji ini menyatakan valid. Dan lanjut ke test case nomor 5, top up e-wallet. Input singkatnya nominal 100 ke Dana. Expect output kita terhadap fitur yang diuji adalah top up berhasil. Dan actual output atau hasil dari sistem menyatakan top up-nya berhasil atau sukses. Dan kita bisa dilihat dari bukti pengujian pada di sini. Bukti pengujiannya menyatakan bisa. Dan pada fitur yang diuji di test case nomor 5 statusnya menyatakan valid. Karena sesuai dengan expect output kita terhadap fitur yang diuji ini. Lanjut lagi ke test case nomor 7, fitur yang diuji pembayaran virtual account. Input singkatnya yaitu kode FA benar atau valid, kode FA benar atau valid. Dan expect output kita terhadap fitur yang diuji adalah pembayaran berhasil. Dan actual output atau hasil dari sistemnya menyatakan pembayaran berhasil. Dan bisa dilihat bukti pengujiannya pada bukti pengujiannya. Bukti pengujiannya pada pembayaran virtual account bisa menyatakan dia statusnya menyatakan valid karena sesuai dengan expect output pada pengujian ini. Dan lanjut lagi ke test case 8, pembayaran virtual account, input singkatnya salah, kode FA salah. Expect output kita terhadap fitur pengujian kali ini yaitu gagal, kode tidak valid, muncul kode tidak valid, expect output kita. Dan actual output atau hasil dari sistem menyatakan error. Dan status pada pengujian kali ini menyatakan valid. Bisa dilihat di bukti pengujiannya di test case yang ke-8. Transaksi belum dapat dilanjutkan, nomor tidak ditemukan, cek kembali nomor yang dimasukkan dan ulangi transaksi. Karena bukti pengujiannya sesuai dengan expect output kita, maka statusnya dinyatakan valid. Dan lanjut lagi ke test case 10. Fitur yang diuji adalah cek saldo dengan input singkatnya yaitu akses dengan sinyal yang lemah.
cek saldo dengan akses dengan sinyal yang lemah, actual output, expect output kita terhadap pengujian kali ini mendapatkan peringatan koneksi, dan actual output atau hasil dari sistemnya menyatakan mendapatkan notifikasi koneksi buruk, dan status pada pengujian fitur cek saldo dengan akses sinyal yang lemah menyatakan valid. Bisa kita lihat dengan bukti pengujiannya. Belum berhasil terhubung mendapatkan notifikasi seperti ini. Berarti sesuai dengan expect output kita terhadap fitur yang diuji, maka menyatakan valid. Lanjut lagi ke test case yang ke-13. Fitur yang diuji adalah store tunai tanpa kartu. Input sing input singkatnya yaitu nominal 100.000 dengan nomor rekening yang valid. Eh, Expect output kita terhadap fitur yang diuji kali ini yaitu mendapatkan kode transaksi store tunai berhasil ditampilkan. Dan aktual outputnya, hasil dari sistemnya menyatakan kode store ditampilkan di layar. Dan status pada pengujian kali ini dinyatakan valid. Bisa kita lihat di bukti pengujian test case 13. Sesuai dengan expect output kita terhadap fitur pengujian kali ini, mendapatkan token tarik tunai siap digunakan. Dan kita lanjut ke test case berikutnya yaitu test case 18, pembayaran dengan QRIS, input singkatnya scan QR valid dengan nominal 50.000 dengan saldo yang cukup. Expect output kita terhadap fitur yang diuji kali ini adalah yaitu pembayaran berhasil. Dan aktual outputnya atau hasil dari sistemnya menyatakan transaksi sukses. Dan status pada fitur pengujian kali ini dinyatakan valid. Bisa kita lihat di bukti pengujiannya, test case 18. Bisa sesuai dengan expect output kita, maka dinyatakan valid. Dan yang pengujian yang terakhir yaitu test case 20, login dengan sidik jari. Fitur yang diuji adalah login dengan sidik jari. Input singkatnya yaitu sidik jari valid atau terdaftar di perangkat. Dan expect output kita terhadap fitur yang diuji kali ini adalah login berhasil dan masuk ke halaman dashboard. Dan aktual output dari sistemnya yaitu login berhasil. Maka statusnya statusnya tentu saja valid karena sesuai dengan expect output kita bisa kita lihat di bukti pengujiannya test case 20 ini sidik jari. Karena sesuai dengan expect output kita login berhasil dan masuk ke halaman dashboard, maka dinyatakan valid. Mungkin itu itu saja yang bisa saya jelaskan di teknik tabel hasil pengujiannya. Analisis Dilanjut dengan analisis hasil pengujiannya berdasarkan hasil pengujian terhadap 20 skenario pada berbagai fitur transaksi aplikasi Livin by Mandiri. Dapat disimpulkan bahwa seluruh fitur merespon input sesuai spesifikasi sistem. Semua output aktual sesuai dengan yang diharapkan, baik dalam skenario input valid maupun tidak valid. Input tidak valid. Beberapa poin penting yang ditemukan dalam
Dari analisis hasil pengujian ini, yang pertama ada validasi nominal transfer dan top up bekerja dengan baik, sistem menolak input kurang dari minimum atau di atas maksimum. Dan yang kedua, validasi rekening, panjang digit dan karakter juga berjalan sesuai. Terbukti sistem menolak input rekening dengan huruf. Dan yang ketiga, kode virtual account yang salah menghasilkan error yang tepat. Dan yang keempat, cek saldo dan mutasi rekening dapat berjalan meski koneksi lambat dengan pesan koneksi yang jelas. Dan yang kelima, tidak ditemukan bug atau error sistem yang tidak terdeteksi oleh aplikasi. Baiklah, mungkin segitu saja presentasi saya terhadap pengujian black box kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.